yaitu tentang pemeriksaan pada katup. Untuk nama kelompoknya, yang pertama ada Saya Alan. saya Iqbal Maulana, Saya Rival Najario. saya Sakam. Saya Dimas Rizky. Selamat menyaksikan. Yo. Lanjut. Untuk alat yang dibutuhkan pada praktek motor bakar, terutama pada pemeriksaan katup, yaitu ada kunci pas ukuran 19-21, terus ada kunci pas ukuran 12, ada obeng-in sama filler gauge. Untuk yang pertama yaitu lepaskan terlebih dahulu tutup kepala silinder menggunakan kunci pas. Untuk pembukaan pada tutup kepala silinder itu memutarnya berlawanan arah jarum jam. Jadi jangan searah jarum jam, tidak akan bisa terbuka. Buka dua-duanya baut yang menempel pada kepala silinder. Ini merupakan kondisi katup setelah dibuka atau dalamnya gitu. Jadi kondisi katup bisa dilihat seperti di video, kurang lebih seperti ini yang harus disetel. Habis itu untuk menyetelnya itu putar motor searah dengan putarannya sampai tanda TMA. Tanda TMA terletak pada puli motor atau pada roda gaya. Bisa dilihat ini tanda TMA-nya gitu. Habis itu tentukan apakah silinder pertama atau terakhir yang berada pada posisi saat akhir langkah kompresi. Pada saat akhir langkah kompresi, kedua katup mempunyai celah. Ya, putar sampai si pulinya itu ikutan berputar juga gitu. Nah, ini tuh untuk menentukan gitu si katupnya ini. Ini lagi dilihat terlebih dahulu job sheetnya, jadi supaya tahu gitu mana posisi pada pada saat top 1 atau pada saat top 4. Ini kondisi katupnya memang sudah berkarat ya, mungkin kurang pelumasan gitu, atau mungkin sudah lama tidak digunakan, jadi kondisi katupnya itu sudah mulai berkarat. Ya, ini videonya agak lama ya, karena pertama melihat job sheetnya terlebih dahulu untuk menentukan yang tadi disebutkan, untuk supaya bisa menyetel celah katup pada saat top 1 atau atau top 4. Nah, apabila sudah setel katup gitu, setel katupnya itu menggunakan
obeng plus ditambah dengan filler gauge. Gitu, ini sedang melakukan penyetelan. Jadi sebenarnya untuk penyetelan katup ini bisa gitu dengan cuman digoyang-goyangkan apabila sudah ahli gitu dalam penyetelan katup. Jadi tidak perlu jadi bisa melihat gitu ini kondisi si katupnya itu baik atau tidak gitu dengan cara digoyang-goyangkan sebenarnya. Tapi di sini karena sedang praktik jadi harus dengan bantuan obeng min, maksudnya bukan obeng plus, dengan bantuan obeng min, terus filler gauge, terus habis itu kunci ring. Nah, setelah itu setel katup. Setengah jumlah katup dapat disetel. Penyetelan pertama yaitu silinder yang berada pada posisi saat akhir kompresi kedua katup dapat disetel. Pada silinder berikut katup masuk dapat disetel. Pada silinder berikutnya lagi katup buang dapat disetel dan seterusnya. Katup-katup pada silinder terakhir tidak dapat disetel. Gitu. Nah, ini jadi untuk penyetelan ini itu tuh si filler gauge-nya itu untuk menentukan katup sudah sesuai standar penyetelan itu si filler gauge-nya itu tidak bisa didorong tapi bisa ditarik. Itu untuk menentukan bahwa setelannya sudah baik gitu. Ini masih belum baik ya karena si filler gauge-nya itu masih bisa didorong gitu. Tidak bisa, kalau masih bisa didorong itu berarti si katupnya itu penyetelannya masih belum benar lah, masih belum 100%. Masih bisa didorong-dorong tuh. Pokoknya patokannya itu si filler gauge bisa didorong, tidak bisa didorong tapi bisa ditarik. Dan kalau bisa jangan terlalu si filler gauge-nya itu ditariknya jangan nyampe butuh effort banget gitu, nyampe pakai butuh tenaga. Yang penting udah seret lah, udah bener-bener seret, nggak bisa dimasukin lagi gitu. Oh iya, untuk celah katupnya itu untuk in itu menggunakan filler gauge 0,20 mm. Terus untuk yang X-nya itu 0,30 mm. Filler yang berombak harus diganti baru. Tuh. Terus habis itu untuk prosedur penyetelannya gitu yang harus diperhatikan juga itu jangan mengencangkan mur-mur terlalu keras karena itu bisa menyebabkan slack ya. Terus gunakan kunci ring rata dan obeng yang cocok. Itu juga supaya tidak mengakibatkan slack. Karena kalau terlalu keras atau kunci ring dan obengnya tidak sesuai gitu, itu bisa menyebabkan si bautnya itu atau si murnya itu bisa selek.
Oh iya, pada praktek yang penyantaran katup ini itu tuh ada problem ya, ada masalah gitu, terutama pada eh, pada pada silinder 2 katup in itu tidak dapat disetel. Terus juga silinder 2 katup X juga tidak dapat disetel. Jadi silinder 2 baik itu katup in atau katup X itu sama-sama tidak bisa disetel karena si murnya itu bisa muter. Tapi eh, tidak tidak apa ya? Tidak apa tuh namanya? Tidak bisa turun gitu ke bawah. Jadi kayak selek. Lakukan semua gitu, lakukan penyetelan katupnya itu semua satu persatu. Jadi tidak hanya pada satu katup tapi semua katup itu harus diperiksa, harus disetel supaya si in-nya bisa 0,20, terus si X-nya itu 0,30. Nah, ini lagi disetel gitu. Pokoknya harus benar-benar tidak bisa didorong, tapi bisa ditarik. Jadi pokoknya ya, kalau memang sudah disetel itu kencangkan kembali si murnya. Untuk melakukan penyetelan itu kendorkan dulu ya. Pokoknya ibaratnya tidak bisa disetel, tidak bisa diapa-apain kalau si murnya itu belum dikendorin. Terus setelah disetel itu harus dikencangkan lagi murnya, kalau enggak ya kayak ya udah kayak tidak disetel sama sekali gitu, kayak nggak ada perubahan. Di sini videonya agak lama ya teman-teman, karena memang agak banyak gitu prosesnya. Bukan banyak sih ya, kayak harus benar-benar diperiksa semua gitu, sama kayak waktu tune up. Karena emang di katup ini, penyetelan katup ini proses untuk penyetelannya yang lama, terutama untuk si X sama si in-nya gitu. Nah, apabila sudah, pasang kembali tutup kepala silinder gitu. Habis itu packing tutup kepala silinder serta sambungan-sambungan ventilasi charter. Apabila sudah Dan praktek motor bakar dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.